Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Asmi. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya bisa menyaksikan secara langsung persidangan hukum pidana di Pengadilan Negeri Polowali. Dan di sini saya juga akan menceritakan tentang kasus-kasus apa saja yang saya saksikan dan saya lihat secara langsung yang diadili di Pengadilan Negeri Polowali. Sebelum saya bisa menyaksikan secara langsung peradilan di dalam pengadilan negeri, tentunya saya beserta teman-teman kelas saya menyurat terlebih dahulu agar mendapatkan izin dari pihak pengadilan negeri. Nah, saya mengikuti dan menyaksikan peradilan di pengadilan negeri itu sebanyak 2 kali, pada tanggal 21 Juni tahun 2023 dan pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu pengalaman saya menyaksikan persidangan di tanggal 21 Juni. Nah, pada tanggal 21 Juni saya mengikuti 3 persidangan kasus hukum pidana. Yang pertama itu tentang kasus pencurian. Kasus pencurian ini dilakukan oleh 2 orang, yang dimana dengan barang bukti 2 kendaraan sepeda motor. Dari kasus ini pelaku mendapatkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Setelah itu saya juga menyaksikan peradilan kasus narkotika, yang dimana ini hanya dilakukan oleh 1 pelaku saja dengan barang bukti 1 saset narkotika di dalam kantong celana milik pelaku. Dari kasus ini pelaku mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun 8 bulan dengan denda 800 juta dan dapat digantikan dengan 4 bulan penjara. Dan itu saya juga menyaksikan peradilan tentang kasus penipuan, yang dimana kasus penipuan ini dilakukan oleh seorang wanita dengan barang bukti akuntansi berwarna biru. Dari kasus ini pelaku mendapatkan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan. Selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman saya saat menyaksikan persidangan pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Di hari itu saya hanya menyaksikan 1 kasus, yaitu kasus narkoba, di mana tersangka pada kasus ini berusia 22 tahun, tidak bekerja, namun hanya membantu usaha orang tua, dan tersangka belum menikah. Tersangka ditangkap pada tanggal 8 April tahun 2023 oleh salah satu anggota Polri di alun-alun Desa Rapang, di mana dalam penangkapan itu terdapat 1 barang bukti 1 saset sabu-sabu di pembungkus rokok yang berada tepat di samping tempat tersangka duduk. Anggota Polri atau sebagai saksi ini mengetahui tersangka membawa sabu-sabu berasal dari informasi masyarakat di sekitar sana. Selain terdapat barang bukti 1 saset sabu-sabu, terdapat juga 1 barang bukti handphone yang berisi transaksi jual beli barang-barang terlarang atau sabu-sabu ini secara online di aplikasi WhatsApp. Tersangka mengatakan bahwa ia disuruh oleh salah satu oknum untuk mencarikan dan membelikan sabu-sabu. Nah, oknum ini memberikan uang sebesar Rp350.000 kepada tersangka, yang dimana Rp300.000-nya ini diberikan sebagai bayaran dari barang tersebut, dan Rp50.000-nya ini diberikan kepada tersangka sebagai uang jalan atau uang bensin. Saat transaksi jual beli antara tersangka dengan si penjual barang, mereka tidak bertemu. Namun penjual ini hanya menyatakan atau memberitahukan kepada tersangka bahwa barang itu diletakkan di samping bengkel, yang dimana barang tersebut sudah dibungkus secara rapi di dalam pembungkusan rokok. Dan ternyata tersangka juga memakai motor milik temannya untuk mengambil barang itu, yang dimana temannya ini tidak mengetahui bahwa motornya ini dipakai untuk mengambil barang terlarang. Nah, oknum yang menyuruh tersangka mencarikan barang terlarang itu ternyata pernah melihat tersangka menggunakan sabu-sabu, sehingga si oknum ini mengetahui bahwa tersangka paham tentang barang-barang terlarang itu atau sabu-sabu. Nah, dari pengakuan tersangka sendiri bahwa pada tahun 2022 dia pernah memakai narkoba dan sudah lebih dari 10 kali sebagai perantara jual beli sabu-sabu. Nah, menurut hakim bahwa hukuman dari pengguna sabu-sabu ini bisa penjara 15 tahun sampai hukuman mati. Namun karena tersangka dari kasus ini menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut, sehingga tersangka kembali ke tahanan selama 1 minggu. Setelah itu akan diadili kembali.
Tanggapan saya tentang peradilan di Polowali Mandar menurut saya sudah bagus, tetapi masih kurang karena masih banyaknya beberapa kasus yang adanya orang dalam menyelesaikan kasus tersebut, sehingga orang-orang yang di bawah atau masyarakat yang kurang mampu itu masih belum bisa membela dirinya. Seperti itu. Nah, untuk pengadilan negeri sendiri menurut saya sudah bagus, cuman kemarin tempat duduknya masih kurang. Namun pihak-pihak atau staf-staf di pengadilan negeri kemarin itu sangat ramah. Meskipun kursinya kurang untuk kami 26 orang, tetapi mereka berusaha agar kami semua bisa duduk dengan mencarikan kursi di luar. Intinya pengadilan negeri di Polowali menurut saya bagus karena mereka ramah-ramah, dan saran saya semoga kedepannya ruangan untuk persidangan itu diperbesar, sehingga jika ada mahasiswa yang ingin menyaksikan persidangan secara langsung tidak kekurangan kursi. Namun menurut saya mungkin ini pertama kalinya juga pengadilan negeri di Polowali itu mengizinkan, atau pertama kalinya juga ada mahasiswa yang menyurat untuk menyaksikan persidangan secara langsung di pengadilan negeri Polowali.